5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, lama banget sih ojolnya. Mana sih? Mbak Rani? Iya mas, bener. Oke. Cepet ya mas ke kampus Unika. Oke. Udah? Iya, sudah mas. Pas? Oke. Ya. Terima kasih.
Permisi. Om Willy, Tante Sisil. Permisi. Tante Sisil? Rani, sudah ditunggu Om di dalam. Iya. Masuk, masuk. Permisi ya, Tante. Wah, ini tempat apa, Om? Ini adalah tempat di mana kejayaan itu pernah ada. Kejayaan. Ini kan hanya ladang bambu biasa. Karena kejayaan di dunia ini memang tidak ada yang abadi. Aduh, bahasa Om Willy ini sulit buat Rani pahami. Coba sekarang Rani dengarkan baik-baik. Kamu dengar sesuatu. Hanya suara angin saja yang Rani dengar. Coba sekarang dengarkan dengan lebih baik lagi. Ya, dari tadi Rani hanya diam dan mendengarkan Om Willy berbicara. Coba untuk berhenti berpikir sebentar. Sebentar saja. Dan coba dengarkan dengan hatimu dan perasaan. Kamu merasakannya? Iya, Om. Di mana kita? Siapa dia? Dialah Retno Kencono, putri dari Sultan Trenggono, penguasa kerajaan Demak yang ketiga. Anak Sultan Trenggono Betul. yang mengirim Fathahillah menaklukkan Sunda Kelapa dan mengusir Portugis. Wow. Dialah Ratu Kalinyamat yang tengah kamu cari itu. Om dengar kamu menjadi mahasiswi penting di kampusmu, ya? Maksud Om? Menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan atau menjadi duta untuk event-event internasional barangkali. Iya sih Om, tapi gak seberapa lah. Mahasiswa lain juga begitu. No, bukan itu maksud Om. Pada saat kamu memperjuangkan dengan keras citra baik untuk kampusmu, pada saat itu sebetulnya kamu tengah memperjuangkan nilai. Peranmu mungkin akan segera diganti oleh adik-adik tingkatmu. Katakanlah masa kejayaanmu itu akan segera berakhir. Tetapi nilai yang kamu perjuangkan akan tetap abadi. Dan mungkin akan menginspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa lain dan adik-adik tingkat di kampusmu. Setuju Om. Tapi apa hubungannya dengan Ratu Kalinyamat? Kejayaan kerajaan boleh saja berakhir. Tetapi nilai yang diperjuangkan, nilai luhur yang abadi. Sepertinya aku kenal daerah ini. Mantingan. Rani, kamu masuk duluan aja. Om nanti akan menyusul, ya. Om mau kemana? Om mau cuci muka dulu. Tuh di tempat wudhu di sana. Ya. Oke Om. Om, Ayo mundur. Mundur. Sentiko, Kanjeng Ratu.
mereka akan segera datang. Maafkan aku, Nimas Ratu. Bertahan dan hiduplah. Kita harus hidup berdua, seperti ucapanmu. Aku marah dengan keadaan ini. Tapi kamu tidak boleh dendam. Itu hakku, Kang Mas. Bertahan. Mata. Supaya mata. Nyawa. Supaya nyawa. Iya, Kang Mas tidak akan melakukan itu. Muka harus dibalas dengan muka. Kemudian dibalas. Kemudian Ya, Kang Mas. Ya. kehidupan dan kematian hanya milik Tuhan. Aku tidak peduli, Mas. Asal kamu tetap hidup. Asal kamu bersamaku. Percayalah. Mencintaimu. Aku selalu bersamamu. Nimas. Kang Mas. Rani, di tempat inilah Pangeran Hadiri dimakamkan. Dan di kemudian hari nanti Ratu Kalinyamat juga minta untuk dimakamkan di tempat ini. Beberapa saat setelah pemakaman Pangeran Hadiri, Ratu Kalinyamat meminta kepada patihnya yang bernama Pangeran Sungging Badarduwung untuk membangun sebuah masjid. Nah, maksudnya masjid itu sebagai bentuk persembahan untuk Pangeran Hadiri suaminya. Jadi Rani, masjid ini memang dipersembahkan untuk Pangeran Hadiri suaminya. Aku bisa membayangkan betapa remuknya hati ratu waktu itu, Om. Iya. Kasihan. Sebagai seorang ratu, seorang ksatria, pasti dia memiliki dendam untuk membalaskan kematian suaminya. Tapi ratu tidak balas dendam. Dia tidak memilih jalan itu. Kenapa? Padahal dia bisa saja membalaskan dendamnya. Ia berhak untuk melakukan itu. Kenapa ia tidak lakukan? Ya, mungkin ia setuju bahwa hidup atau mati hanya Tuhan yang punya kuasa. Lalu Setelah selesai pemakaman itu, Ratu Kalinyamat pergi dari keraton. Ia meninggalkan keterikatannya dengan duniawi dan dia ingin menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Maka dia melakukan laku, dan laku ini kita sebut atau orang-orang menyebutnya sebagai Topo Wudo Sinjang Rikmo. Dia ingin melepaskan nafsu terhadap keduniawian, tidak ingin terikat kepada persoalan-persoalan harta benda. Bahkan kalau ia ingin menikmati bisa saja, karena di dalam tembok keraton kesejahteraannya pasti terjamin. Tetapi dia tidak memilih jalan itu. Dia memilih untuk melewati jalan sunyi dengan bertapa. Lalu kerajaannya bagaimana, Om? Iya, tata kelola pemerintahan tetap berjalan, Rani. Ia menyerahkan kepada
beberapa orang yang tentu saja menjadi kepercayaannya. Rani masih belum paham, Om. Kenapa Ratu memilih untuk bertapa di Donorejo? Ya, Mungkin ia mau mencari petunjuk dari Tuhan. mungkin saja. Tapi yang lebih penting ini Rani, bahwa pada akhirnya kita tahu Ratu Kalinyamat itu tidak ingin melakukan konfrontasi dengan siapapun. Dia tidak mencoba untuk membalaskan dendam dengan siapapun. Artinya dia menyendiri itu dalam rangka untuk menundukkan diri sendiri, menaklukkan dirinya sendiri. Menurutku ini hal yang paling penting, bahwa bertapa adalah masa peperangan yang lain, di mana dia atau setiap manusia yang bertapa itu adalah perjuangan untuk menaklukkan diri sendiri. Keren banget. Iya. Rani kalau misalnya jadi ratu mungkin memilih untuk menghilang saja dari dunia ini. Gak kuat menanggung beratnya. Iya. Kalau menurut Om, sikap yang ditunjukkan oleh Ratu Kalinyamat itu justru makna sejatinya seorang ratu. Dari sanalah akan lahir kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk kemasyuran bangsanya. Ya. Nimas Ratu Kalinyamat tilar Mratopo aneng ukir Topo udo sinjang rambut aneng ukir Donorejo aprasapa nara tape-tapehan ingsun yen tan antuk adiling yang patine sedulur mami. Nah, kita sudah sampai di Gunung Danaraja, tempat di mana Kanjeng Ratu dulu mengasingkan diri dan bertapa di sini. Tempatnya terawat banget ya Om. Sejuk sekali. Ya, Rani bisa membayangkan berapa lama perjalanan Kanjeng Ratu dari Mantingan ke Danaraja ini dengan berkendara kuda. Dengan berkendara kuda itu harusnya sekitar 3-4 jam. Oh, itu pun belum dengan kondisi jalanan pada waktu itu ya Om. Masih banyak hutan, jalannya naik turun. Dan Kanjeng Ratu memilih untuk menyepi di sini. Keren banget ya Om. Keren. Ya, Rani itu kagum dengan ketegaran hati beliau untuk memilih jalan sunyi di sini. Padahal kan beliau bisa mengambil keputusan untuk mengambil jalan yang lebih populer. Menurut Rani, pilihan hidup ini tidak populer. Sebentar, populer. Yang dimaksud Rani itu misalnya yang populer itu yang bagaimana? Coba bayangkan ya Om, dengan kekuasaan Kanjeng Ratu yang begitu besar, kalau memang beliau itu sakit hati, harusnya kan beliau bisa balas dendam.
Begitu balas dendam, perasaannya terlampiaskan, menang. Ya, Kanjeng Ratu lega, rakyat pun bangga. Itu kamu, Rani. Tapi menurutku, Kanjeng Ratu tidak memiliki sifat semacam itu. Ya, sedih kehilangan suami tercinta, itu pasti. Apa yang Kanjeng Ratu cari di sini? Ketenangan, kedamaian, keadilan. Kanjeng Ratu, ambilkan dia minum. Sendika Kanjeng Ratu. Kamu ingat buku yang jatuh saat itu? Iya, ingat. Tapi saya tidak bermaksud untuk membaca buku di sana. Kamu ingat kemana kamu berlari ketika pikiranmu suntuk, hatimu kacau? Iya, ingat. Saya jadi malu. Kanjeng Ratu tahu, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kenyataan hidup itu jauh lebih pahit dibanding kisah-kisah yang paling pahit sekalipun. Kita selalu dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan. Kita sakit, jadi korban, menderita. Dan kita ingin memprotes semua itu. Tidak adil. Hidup rasanya tidak adil. Pada awalnya, aku datang ke tempat ini untuk mencari keadilan. Pada awalnya, aku memprotes semua kemalangan yang datang kepadaku berkali-kali, bertubi-tubi. Minumlah. Bisakah kami menyiapkan ubur rampe di sungai sekarang, Kanjeng Ratu? Kalau adil itu masih ada di rasa, adil itu tidak ada dalam hidup. Keadilan itu adalah pegangan hidup, iman. Kalau aku mengimani Tuhan sumber adil, apa hakku memprotes kehidupanku? Akhirnya, tidak ada lagi yang kucari di sini. Aku juga tidak menginginkan sesuatu dari Tuhan untukku. Aku telah melepas semuanya dengan lapang dada. Di sini aku berdoa untuk dunia dan kehidupan yang damai dan baik-baik saja untuk seluruh rakyatku. Di puncak kejayaan, di puncak cahaya, kini ku pasrah